Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang dirahmati Allah. Sebelum kita latihan untuk menghitung KC, KP, dan alfa, kita review dulu untuk materi dalam tetapan kesetimbangan. Ada dua jenis tetapan kesetimbangan. Yang pertama adalah tetapan kesetimbangan KC berdasarkan konsentrasi, yaitu hasil kali konsentrasi ruas kanan pangkat koefisien dibagi hasil kali konsentrasi ruas kiri pangkat koefisien. Untuk konsentrasi adalah mol per liter. Sedangkan tetapan kesetimbangan parsial gas adalah tetapan parsial gas ruas kanan pangkat koefisien dibagi tetapan parsial gas ruas kiri pangkat koefisien. Sedangkan hubungan antara KP dengan KC adalah kemarin kita buat kalimat kepo sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Dengan delta N adalah koefisien kanan dikurangi koefisien kiri. Nah, sekarang kita latihan untuk menentukan harga KC, KP, dan alfa. Alfa adalah derajat disosiasi yang bisa kita cari dari mol bereaksi per mol mula-mula kali 100%. Kita punya soal yaitu dalam bejana 2 liter, yaitu volume 2 liter dengan tekanan total 5 atmosfer yang diukur pada suhu 27 derajat Celcius sebanyak 8 mol gas NO2 membentuk kesetimbangan sebagai berikut. Langsung fokus kita melihat adalah wujudnya. Wujudnya gas, gas, dan gas. Berarti ini bisa kita gunakan. Karena kalau KC wujud solid dan liquid tidak kita gunakan. Sedangkan untuk KP yang kita gunakan hanya wujud gas saja. Gas saja ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ketika 8 mol gas nitrogen dioksida membentuk kesetimbangan seperti ini, akan terbentuk 2 mol gas oksigen. Kita masukkan dulu ke dalam ini diagram ini mula-mula bereaksi setimbang. Tadi 8 mol gas nitrogen dioksida kemudian menghasilkan 2 mol gas oksigen. Nah, nanti kita berangkatnya dari sini anak-anak ya. Karena ini adalah zat yang dihasilkan pada kondisi setimbang. Jadi kita bisa gunakan ini sebagai langkah awal kita berangkat. Tipsnya adalah yang pertama, tulis dulu persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya lengkap dengan koefisien sambil dicek angka koefisiennya. Kemudian mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mula bereaksi setimbang. Kemudian kita isi jalur. Isi jalur yaitu ini, bagian ini sambil melihat koefisiennya. Kemudian fokus kita adalah pada saat setimbang dan pasti bisa ya. Fokus kita adalah pada kondisi setimbang ini. Ayo anak-anak sekarang kita lengkapi alurnya ya. Tadi kita berangkatnya dari sini. Pada kondisi setimbang ada 2 mol, berarti 2 mol ini terbentuk dari zat kondisi bereaksi. Sehingga 2 mol ini kita tulis ulang di sini. 2, gitu ya. Sudah, kemudian kita lanjutkan jalurnya, ini ekivalen. Sambil kita lirik koefisiennya, koefisien 2, koefisien 1. Berarti perbandingan koefisien ditanya. Ini zat yang ditanyakan per koefisien yang diketahui kali yang diketahui. Sama dengan 4 gitu ya. Ditanya per diket kali diket. 2 per 1 kali 2. Sama dengan 4. Kemudian ke sini kita tulis ulang. Sama dengan 4 mol.
Kita lanjutkan, ekivalen lagi. Ini kita yang diketahui tetap yang tadi sini. Ibu tuliskan dulu. Ini berarti yang diketahui. Yang kita jadikan sebagai patokan ya. Ditanya per diket kali diket berarti 2/1 kali 2. Gini. Ditanya per diket kali diket. 2 koefisiennya yang NO2. Bentar. 2/1 kali 2. Nah, hati-hati untuk bagian ini. Mula-mula 8. Kemudian ini yang bereaksi 4. Berarti pada kondisi setimbang adalah 8 dikurangi 4. 8 dikurangi 4 sama dengan 4 mol. Nah, jadi kita sudah menemukan pada kondisi setimbang yaitu ada 4 mol NO2, 4 mol NO, dan 2 mol O2. Sehingga kita bisa menentukan mol totalnya yaitu ini ditambah ini tambah ini. Tinggal kita jumlahkan yaitu 4 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan berapa? 10 mol. Inilah mol total. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke penghitungan KC. Ingat tadi menentukan KC adalah konsentrasi ruas kanan pangkat koefisien dibagi konsentrasi ruas kiri pangkat koefisien. Konsentrasinya adalah mol per liter. Yang kita masukkan adalah pada kondisi setimbang. Pada kondisi setimbang. Mol per liter, molnya 4, di sini volumenya adalah ini. Kita masukkan harganya. Nah, kita tuliskan dulu zat-zat yang terlibat untuk menentukan KC-nya, yaitu konsentrasi ruas kanan pangkat koefisien kali konsentrasi ruas kanan pangkat koefisiennya 1 dibagi konsentrasi ruas kiri pangkat koefisiennya. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Tadi kondisi setimbang NO-nya adalah ruas kanan 4. Gitu ya. Bentar. Pada kondisi setimbang NO ruas kanan adalah 4. Kemudian volumenya tadi 2 liter. Pangkat 2. Oksigennya 2 per 2. 2-nya volume tadi ya. Pangkat 1. Kemudian NO2 yaitu 4 dibagi volume pangkat koefisien. Bagaimana anak-anak? Kemudian ini kalau pengen menuliskan satuannya KC adalah molaritas pangkat delta N. Delta N tadi adalah jumlah koefisien kanan dikurangi kiri. Nah, kita sudah menemukan angka ini. Jangan terburu-buru bingung. Tolong dilihat, di sini adalah 4/2 pangkat 2. 4/2 pangkat 2. Ini bisa kita coret. Nah, asik kan ya. Kemudian tinggal kita masukkan nilai yang ada 2/2 berarti sama dengan 1. Nah, sudah selesai. Kalau kita pengen menentukan satuannya yaitu molaritas. Jumlah koefisien kanan dikurangi kiri. Koefisien kanan 2 tambah 1, 3. 3 kurangi 2, 1. Berarti M pangkat 1. Sudah selesai. Nah, sekarang kita melanjutkan ke penghitungan KP.
ini ya, sudah bisa ya. Menghitung Kp. Kp adalah kita peroleh dari ini dulu ya. Perkalian tekanan parsial gas ruas kanan pangkat koefisien dibagi perkalian tekanan parsial gas kiri pangkat koefisien. Sedangkan tekanan parsial masing-masing zat adalah mol zat per mol total kali petot. Nah, jadi kita biar mudah untuk menghafal, yaitu PZ sama dengan mol zat per melotot kali petot gitu ya. Biar lebih mudah. Yuk, sekarang kita tentukan apa saja zat yang berupa gas pada reaksi ini. Ruas kanan, berarti siapa? Yaitu NO. Maaf. Ruas kanan adalah miliknya NO. Pangkat koefisien berarti tekanan parsial NO pangkat koefisiennya 2. Tekanan parsial O2 pangkat 1. Tekanan parsial NO2 pangkat koefisiennya 2. Nah, kita masukkan dulu tekanan parsialnya apa saja. Datanya yaitu tadi mol zat per mol tot kali petot. Mol zatnya punyanya NO. Mol zatnya berapa? Ini 4. Per mol totalnya 10. Petotnya ada enggak datanya petot? Oh, ini 5 atmosfer. Berarti kita masukkan sini 5. Pangkatnya jangan lupa. NO pangkatnya 2. Tekanan parsial oksigen, molnya 2. Melototnya 10, petotnya 5, pangkatnya 1. Tekanan parsial NO2, mol zatnya 4, melototnya 10, petotnya 5, pangkatnya 2. Oke. Nah, sekali lagi jangan terburu bingung, lihat dulu. Oh, ini sama persis ini. Bisa kita coret, ya. Berapa hasilnya? Yaitu ini berapa nih, Nak? Ini bagi ya. Nah, jadi 2/2 loh sama, 1. Satuannya apa? Atmosfer. Atmosfer pangkat jumlah koefisien kanan dikurangi jumlah koefisien kiri. Sama kayak tadi berarti 3 kurangi 2, 1. 1 atmosfer. Nah, ingat ini seolah-olah sama. Loh, KC-nya 1, KP-nya juga 1, berarti sama. Tidak anak-anak ya. Jadi KC dengan KP nanti ada hubungannya ini. Nanti ada pengaruh dari tetapan gas ideal 0,082, kemudian suhunya tadi 27 derajat Celcius, kita tambahkan dengan 273 Kelvin, baru pangkat koefisien kanan kurangi kiri, baru itulah nanti kita bisa melihat hubungan nilai Kp dengan Kc-nya gitu. Nah, jadi tidak serta-merta bisa kita lihat di sini, oh ini sama berarti sama hasilnya, tidak begitu ya. Oke, bisa untuk langkah berikutnya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah menentukan derajat disosiasi. Derajat disosiasi bisa kita peroleh dari mol bereaksi per mol mula-mula kali 100%. Mol bereaksi kita sudah menemukan tadi yaitu 4. Oh ya, untuk derajat disosiasi kita ambil dari yang ruas kiri ya anak-anak ya. Kenapa? Karena kalau ruas kanan kondisi mula-mula kan tidak ada. Karena bagaimanapun juga di ruas kanan tetap kita sebut sebagai produk, ruas kiri tetap kita sebut sebagai reaktan. Jadi kalau derajat disosiasi adalah yang bagian kiri aja. Data bagian kiri yaitu yang bereaksi 4, mula-mulanya 8 kali 100%. Nah, jadi sama dengan setengah kali 100%
sama dengan 50%, gitu ya. Nah, inilah rangkaian dari cara kita menentukan KC, KP, dan alfa. Ingat tipsnya tadi, tulis bersama reaksi, mula-mula bereaksi setimbang, fokus kita pada kondisi setimbang. Isi jalur, ingat tadi, ditanya per diket kali diket, gitu ya. Kemudian jangan lupa rumus-rumus yang kita punya, ini hampir sama ya anak-anak ya, kanan per kiri, pangkat koefisien gitu. Kemudian kepo sama dengan KC, RT pangkat delta N. Tekanan parsial gasnya adalah mol zat per melotot kali petot. Alhamdulillah bisa.